Hai semua, jadi di sini ada data di dalam aplikasi SPSS ini. Saya sudah membuat data yang akan saya uji cobakan untuk mencari mean median modus menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelum mencari data, pastikan terlebih dahulu untuk mengedit di variable view. Untuk mengubah nama, tipe, kemudian desimal kita nolkan, kemudian ingat juga memberikan label. Nah, pada nama ini usahakan untuk tidak menggunakan spasi. Jika menggunakan spasi, dia tidak akan bisa untuk ditulis. Nah, untuk di label ini sudah bisa digunakan spasi karena ini hanya pelabelan saja. Kemudian di values, ini yang diedit adalah di jenis kelamin karena untuk memudahkan melihat data. Kemudian ini disesuaikan saja. Nah, kita kembali ke data view. Jika teman-teman ingin melihat data berbentuk angka, maka seperti inilah jadinya. Kita lihat di view, kemudian value labels. Nah, sekarang kita mencari deskriptif statistiknya melalui bar yang ada di atas ini, yaitu di analyze, kemudian kita cari deskriptif statistik, kemudian kita cari lagi deskriptif. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, pada nilai ulangan IPA itu kita masukkan ke variabel. Nah, untuk jenis kelamin kita biarkan di sini. Untuk option, nah untuk descriptive option ini tergantung apa yang ingin kalian cari. Jadi jika kalian ingin mencari mean, sum, kemudian silahkan dicentang saja. Kemudian ini ada standard deviation, minimum, maksimum, kemudian ada variance, range, kemudian ini ada kurtosis, skewness, dicentang juga. Nah, jika sudah menyentang semua yang ingin kalian cari, maka hanya perlu mengklik continue dan klik OK. Nah, maka akan muncul hasil yang seperti ini. Ini adalah data yang sudah saya dapat. Nah, maka dalam data ini adalah data deskriptif statistik yang tadi saya cari. Untuk datanya itu ada statistik, kemudian range, ada range-nya adalah 25 atau rentangnya. Kemudian nilai minimumnya adalah 70, nilai maksimumnya adalah 95. Kemudian untuk sum statistiknya 10, kemudian mean itu di 80,5, standard deviation-nya di 7,052, di variance juga ada 49,73, kemudian skewness itu ada di 430, kemudian standard error ada di 512, kemudian statistiknya 629, kemudian standard errornya 992. Nah, maka ini adalah nilai yang sudah didapat. Nah, di sini sudah lengkap ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari bagaimana bentuk bar dari data ini. Nah, kembali ke datanya. Kemudian kita klik untuk kita melihat bagaimana bentuk barnya, kita cari di graphs. Kemudian di legacy dialog, ini kita klik bar. Kemudian ini biarkan simple dan summarize for group of case. Kemudian define. Nah, untuk itu muncul gambar seperti ini di laptop kalian. Maka jangan lupa klik juga other statistic. Nah, agar bisa memasukkan nilai ke kolom variabel ini. Nah, untuk nilai ulangan, kita masukkan ke variabel, kemudian nama siswa masukkan ke kategori aksis. Nah, kita isi title, kita isi judul. Nilai ulangan IPA. Kita klik continue, kemudian setelah dipastikan sudah datanya benar, maka kita klik OK. Nah, akan muncul bar seperti ini. Ini adalah nilai ulangan IPA dari nama-nama siswa ini. Kemudian ini adalah nilai yang didapatnya. Nah, selanjutnya kita mencari grab pie ya. Jadi kita masuk ke data lagi, kita klik grab, legacy dialog, kemudian kita klik pie. Nah, ini kita define. Nah, setelah itu ini juga kita sum of variables agar bisa memasukkan variabelnya.
Nah, di nilai ulangan IPA, itu kita masukkan ke variabel. Untuk nama siswa, kita masukkan ke define slice by. Kita beri titel juga. Nah, di titel ini kita beri nama nilai ulangan IPA. Nah, jika sudah klik continue, kemudian klik OK, maka kita akan mendapatkan grafik pie-nya. Dari sini ada namanya, kemudian di sini ada grafik pie-nya. Dan ini adalah deskriptif statistiknya. Ini nilai bar-nya, kemudian ini nilai pie-nya, grafik pie-nya. Nah, untuk itu kita lanjut ke praktek uji normalitas dan uji homogenitas. Oke, di sini saya akan melakukan uji normalitas dan uji homogenitas terhadap data yang sudah saya buat ini. Di sini ada 10 data dengan dua metode yang berbeda. Ini dengan metode improve dan ini dengan metode ceramah. Sebelum kita melanjutkan ke uji, kita juga harus mengedit di variabel view, mengedit nama, dan mengisi bagian-bagian yang perlu kita isi. Salah satunya juga nama dan label, kemudian desimal disesuaikan, kemudian width juga dibiarkan seperti itu, tipenya untuk ini string, numerik. Nah, di bagian values baru kita sesuaikan dengan nama tabelnya, jadi kita buat satu itu dengan metode improve, kemudian klik add. 2 itu metode label, metode ceramah, klik add juga. Setelah itu baru kita klik OK. Nah, jika sudah begini, kembali ke data view lagi. Kemudian untuk melihat ini, kita ke view labels, lalu kita bisa melihat metode apa yang digunakan dalam penilaian. Nah, di sini ada metode improve, ini, dan ada metode ceramah, ini. Kemudian untuk melakukan uji normalitas dan homogenitasnya, kita masuk ke analyze, lalu descriptive statis, kemudian ke explore. Nah, untuk ini, pada hasil belajar, ini kita masukkan ke dependent list. Kemudian untuk metode belajar, kita masukkan ke factor list. Untuk plots, kita di dalam box plot itu kita biarkan, deskriptif juga. Nah, ini di normality plot with test ini kita centang, kemudian di bagian ini kita di untransform. Nah, setelah itu baru kita klik continue. Setelah semua datanya benar yang dimasukkan ke dalam kolom ini, maka kita klik OK. Nah, jadi yang kita lihat adalah pada tabel ini. Nah, dalam tabel ini kita terdapat dua baris ya, ini di mana ada Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Jadi tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Jadi kalau dilihat pada tabel, kita fokus pada Shapiro-Wilk karena datanya itu kurang dari 50, artinya jumlah sampelnya kecil. Yang dianjurkan digunakan adalah Shapiro-Wilk. Jadi kita akan lihat di nilai di angka Shapiro-Wilk di SIG. Untuk metode improve pada SIG di Shapiro-Wilk itu 0,198. Jadi di metode ceramah juga 0,198. Nah, kita bandingkan nilai SIG dengan 0,05. Jika SIG lebih besar dari 0,05, maka data itu normal. Tapi jika SIG itu lebih kecil dari 0,05, maka data tidak normal. Nah, pada kolom ini, nilai SIG itu 0,198. Jadi 0,198 itu lebih besar daripada 0,05. Maka data hasil belajar pada
metode improve dan metode ceramah berdistribusi normal. Kemudian kita ke tes homogenitas. Jadi pada uji homogenitas itu dilakukan untuk mengetahui apakah varian data dari dua kelompok sama atau tidak, homogen atau tidak. Nah, yang kita lihat pada nilai sig ini juga pada Levene test. Jadi jika dilihat dari tabel ini, sig Levene statistik sig itu ada 0,000 dan ada 1000. Jika sig lebih besar dari 0,05 maka data homogen. Jika sig lebih kecil dari 0,05 maka data tidak homogen. Nah, hasil yang dirujukan pada tabel ini adalah nilai sig itu 1,0000. Jadi karena 1,000 itu lebih besar dari 0,05, jadi varian kedua kelompok data adalah homogen atau sama. Jadi kesimpulannya dari kedua uji ini, data itu berdistribusi normal, dan yang kedua itu data bersifat homogen atau sama. Sehingga data bisa memenuhi syarat untuk dilakukan uji statistik parametrik, misalnya uji T atau Independent Sample T-Test.